Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Jadi aku dulu tuh punya kucing lucu, Persium Persia medium, diculik orang ya, padahal kucingnya lucu banget ya. Anyway, it's okay, dengerin aku curhat. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang, ini mau general reading aja ya. Aku sebetulnya sih pengen tahu atau pengen lihat gitu kondisi jiwa dari Aquarius gitu secara general. Jadi kira-kira apa gitu. Dan nanti sih aku pengen kita belajar dan bertumbuh bareng gitu ya. Jadi makanya setelah ketahuan gitu apa yang ada di dalam, nah itu aku pengen bongkar-bongkar aja di situ gitu supaya kita bisa sama-sama maju bersama ya sayangnya. Saya juga pengen teman-teman itu bahagia gitu. Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya kan nggak mungkin semua resonate dengan semua orang ya sayangnya. Thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aduh makasih banget, aku tuh terharu banget, kamu baik banget kayak gitu. Otok. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya sayang, karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah terkoneksi dengan energi kamu ya. Oke, kita lihat untuk Aquarius. Oh, ini kayak apa ya? Bayanganku tuh kayak Aquarius ditaruh di meja bedah terus dibedah gitu ya. Serem amat ya. Oke, di sini ada the strength ya. Di sini ada the strength. Lalu ada King of Swords. Ya. Lalu di sini ada the Star, Reverse, lalu ada Six of Cup. Ya. Lalu untuk energi utamanya di sini ada Five of Swords ya. Ini bottom of deck. Ada Eight of Wands bottom of deck ya. Aquarius, kamu adalah seseorang yang kuat. Ya. Kamu orang yang tangguh. Jadi memang di dalam diri kamu tuh ada kualitas yang tahan banting, memang tangguh. Dan ini memang hidup kamu nggak mudah ya. Kemarin-kemarin itu banyak sekali pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang membentuk kamu menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Ini kamu menyimpan kesedihan. Jadi peristiwa-peristiwa kemarin itu, banyak kesedihan itu kamu dari luar kamu terlihat seperti seorang yang tegar, seperti seorang yang tangguh gitu. Orang tidak pernah menyangka bahwa di dalam hatinya, di dalam hati kamu itu sebetulnya kamu ada penderitaan ya. Dan menyimpan kesedihan yang sampai sekarang entah bagaimana itu tidak bisa keluar dari dalam dada kamu ya. Jadi di ulu hati situ. Di ulu hati, jadi di tengah, di dada bagian tengah, itu ada yang namanya thymus. Thymus ya. Nah itu segala perasaan-perasaan, segala peristiwa-peristiwa yang terjadi itu berpengaruh dan itu memorinya disimpan di thymus. Nah ini untuk memori-memori yang buruk itu, memori-memori yang menyakitkan itu tersimpan di situ dan itu terjebak, belum bisa keluar, dan akibatnya kamu kayak ada perasaan apa ya, di dada tuh kayak ada perasaan ya sakit, dan itu membuat susah untuk mau bahagia tuh susah gitu loh. Ya memang orang tuh misalnya ada peristiwa yang menyenangkan ya memang ada ya, bisa. Tapi sekalipun ada peristiwa menyenangkan itu hanya kayak semacam gimmick aja. Ya tapi di dalam hatimu itu masih tetap gitu, penderitaan itu masih kerasa. Gitu ya, dan akibatnya kamu memandang hidup ini sebagai sebuah perjuangan. Akhirnya kamu memandang kehidupan ini mungkin adalah sebuah kehidupan yang berat, yang mungkin hidup, atau kamu memandang Tuhan sebagai Tuhan yang menghukum kamu. Kamu memandang Tuhan sebagai Tuhan yang mungkin gak menyukai kamu kan. Itu kalau misalnya bahasa awam itu orang suka menyebutnya sebagai takdir. Takdirku memang seperti ini. Padahal enggak ya sayang ya. Jadi sejatinya kita sebagai manusia itu, Tuhan itu penyayang banget. Jadi
He provides everything gitu. Dia tuh menyediakan segala sesuatunya. Apapun yang kamu butuhkan di alam semesta itu ada ya. Dan setiap kita tinggal memilih aja kok. Setiap orang kan punya free will, punya freedom gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu menakdirkan kamu seperti itu, enggak. Hidup kita itu memang kita memilih, terus kemudian ada reaksi. Nah, reaksi dari pilihan kita itu yang namanya takdir. Tapi sebelum takdir terjadi, itu ada yang namanya pilihan terlebih dahulu. Gitu. Ya. Jadi ini memang untuk Aquarius. Belajar untuk menyembuhkan dulu gini ya, namanya orang menangis atau orang mungkin kamu malu gitu, terlihat lemah ya. Itu it's okay, padahal nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sembuh. Sebodoh amat mah orang mau menilai kamu seperti apa, sebodoh amat ya. Yang penting diri kamu sendiri gitu. Jangan pedulikan dunia eksternal. Orang-orang itu mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kamu tuh, mereka nggak ngerti. Ya, mereka punya penilaian. Mereka punya penilaian tersendiri. Mereka punya persepsi tersendiri dan itu suka-suka mereka gitu. Dan hidup kamu bukan ditentukan dari pencitraan, dari citra kamu di depan mata orang, enggak sayang. So, akui dulu emosinya ya. Akui dulu emosinya. Lalu kemudian kayak penyakit, setelah ketahuan penyakitnya kan baru bisa diobati. Kalau kamu nggak mengaku bahwa kamu sakit, ya mana bisa gitu, diobati nggak bisa ya. Lalu diubah. Bagaimana cara kamu memandang dunia ini? Perbanyak melihat hal-hal yang indah. Perbanyak untuk tersenyum, Aquarius. Simple aja. Kamu misalnya pagi hari jalan-jalan dan kamu merasakan desauan angin. Lalu kamu melihat ada embun, kamu merasakan embun itu ada di menyatu dengan kaki kamu gitu ya. Rasakan itu semua. Ketika pagi-pagi kamu berjemur dan merasakan sinar matahari itu hangat, rasakan itu sebagai sesuatu yang indah gitu ya. Nah, belajarlah untuk melihat itu indah. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh cinta, ya, penuh cinta. Dia memaafkanmu, dia juga menyayangimu, ya sayangku ya. Dan di sini, ini kamu jelas punya masa lalu yang kamu tidak bisa lepaskan, ya. Kenapa nggak bisa melepaskan? Melepaskan itu orang kalau bicara masa lalu ini justru bukan sesuatu yang menyakitkan yang kamu nggak bisa lepaskan. Yang kamu tidak bisa lepaskan adalah kenangan indah. Entah dengan siapa, entah mungkin, ya nggak tahu ini pengalaman atau memori tentang apa. Kamu nggak bisa lepaskan itu ya. Dan itu mengakibatkan akhirnya ya kamu jadi seperti sekarang. Kamu kayak single fighter gitu, berdiri sendiri ya. Di sini ada Five of Swords dalam kondisi reverse. Ya, ini kamu kayak berjuang gitu, berjuang sendiri sayang. Sayangnya lingkungan kamu kurang mendukung ya. Ini lingkungan kamu adalah lingkungan yang mungkin suka gibah gitu, suka dengki, suka iri gitu ya. Lingkungan nggak mendukung. Tapi entah kenapa di sini ada Eight of Cups. Kamu kok nggak bisa meninggalkan lingkungan kamu itu gitu. Sebaiknya shifting ya. Sebaiknya shifting ke hal-hal yang positif. Kalau misalnya satu lingkungan atau kamu punya teman yang negatif, tinggalin aja udah. Yang paling penting adalah hidup kamu sendiri. Maksudnya diri kamu sendiri itu yang paling berharga ya sayangnya. Oke, saya akan buka satu oracle. Ini udah berapa menit sih ya? Saya soalnya nggak lama-lama ya. Nanti saya akan bikin berseri atau bersambung untuk general reading seperti ini. Energi kamu adalah to the sea. Miliki hati seluas samudra. Maksudnya gimana? Oke, kalau misalnya kamu menaburkan racun ke dalam samudra. Kamu taruh aja misalnya racunnya sebotol. Kira-kira itu laut bisa menetralisir nggak? Bisa kan, orang laut itu kan samudra kan pasti jumlah airnya lebih banyak. Nah sekarang kamu masukkan racun segentong. Samudra masih tetap bisa menetralkannya. Why? Kenapa? Why senme? Karena memang ya itulah samudra luas gitu. Jadi milikilah hati seluas samudra.
di mana kamu bisa memaafkan semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Everything. Semua, termasuk yang menyakitkan. Memandang hidup indah adalah bukan dengan cara menyingkirkan yang buruk-buruk di dalam kehidupanmu. Justru, memandang kehidupan yang indah itu adalah menerima yang buruk dengan legowo. Legowo itu bahasa Indonesianya adalah dengan dengan ikhlas, dengan sukacita. Jadi semuanya yang buruk pun itu diterima, yang baik diterima, semuanya diterima. Karena baik atau buruk itu semuanya adalah tarian kehidupan. Baik ataupun buruk, kedua-duanya itu membawa pelajaran dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi sosok atau pribadi yang lebih dewasa ya, semakin hari lebih tercerahkan. Kurang lebih seperti itu untuk kali ini ya Aquarius ya. Kalau misalnya kamu ini, saya punya satu buku bagus ya, Healing and Recovery David R. Hawkins. Kalau misalnya kamu tertarik dengan membaca buku ini, buku bagus banget. Ya sayang, ini tentang healing diri sendiri ya, kamu bisa baca di sini. Oke, that's all buat Aquarius. Thank you udah nemenin saya. Saya mendoakan agar Aquarius bisa menjadi cahaya dan menemukan cahaya di dalam kehidupannya ya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, dan nggak apa-apa, berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini ya sayangku. Dan kalau misalnya kamu menginginkan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar ya sayang. Tapi kalau misalnya kamu berkata bahwa Bunda, budget saya terbatas, saya nggak bekerja, saya tidak punya budget, kamu bisa nyalakan notifikasinya atau nyalakan loncengnya supaya nanti pada saat saya mengadakan live reading di YouTube, kamu nggak ketinggalan ya sayangku. Oke Aquarius, I love you and bye-bye.